Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membandingkan kinerja ataupun kunjungan kerja antara zaman Pak SBY dan zaman Pak Jokowi. Lalu dengan dua perbandingan ini kita akan sama-sama menarik kesimpulan seperti apa kemajuan Nusa Tenggara Timur di zaman pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan seperti apa juga kemajuan Nusa Tenggara Timur di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Jadi kita akan lebih fokus kepada kunjungan kerja ya. Yang pertama, kunjungan kerja Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, di sini saya sudah menyiapkan catatan berdasarkan hasil penelusuran saya. Jadi saya mencatat bahwa selama pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode yakni 10 tahun, itu Pak SBY sudah mengunjungi NTT sebanyak 6 kali. Jadi sekali lagi selama pemerintahan Pak SBY kurang lebih 10 tahun, Pak SBY sudah mengunjungi Nusa Tenggara Timur itu sebanyak 6 kali. Kunjungan yang pertama yaitu pada bulan Desember 2004. Pada waktu itu Pak SBY berkunjung ke Alor dengan tujuan untuk mengunjungi korban gempa di Alor. Presiden SBY saat itu menyerahkan bantuan uang senilai 2,5 miliar, 80.000 sak semen, serta obat-obatan untuk korban gempa bumi. Kemudian kunjungan kedua Pak SBY ke NTT yaitu pada tahun 2007, yakni ke Manggarai untuk mengunjungi korban longsor di Desa Gahpong. Jadi dua kunjungan Pak SBY yang pertama dan kedua ke NTT itu sifatnya kepedulian sosial, yaitu mengunjungi para korban bencana. Kemudian kunjungan ketiga Pak Susilo Bambang Yudhoyono ke Nusa Tenggara Timur itu di Kupang dan Atambua, yakni pada tanggal 10 Februari 2011. Kunjungan itu hanya sebatas memberikan pengarahan kepada 400 prajurit di markas Batalion Infanteri 744 Satya Bakti Yuda di Atambua, Kabupaten Belu. Lalu berikutnya kunjungan keempat Pak Jokowi ke NTT yaitu pada tanggal 18 Oktober 2012 di Ruteng, Manggarai untuk menghadiri perayaan 100 tahun Gereja Katolik di Manggarai. Kedatangan Pak SBY pada saat itu untuk memenuhi undangan panitia perayaan Yubileum Gereja Katolik Manggarai. Kemudian kunjungan Pak SBY yang kelima yaitu ke Sumba Timur pada tanggal 4 Juli 2012. Nah, kunjungan Pak SBY ke Sumba Timur ini merupakan rangkaian kunjungan dari kunjungan kerja ke Darwin, Australia. Jadi Pak SBY ke Australia dulu. Setelah pulang dari Australia, beliau mampir di Sumba Timur. Tujuannya yaitu untuk mendorong investasi peternakan sapi. Lalu kunjungan kerja Pak SBY yang terakhir ke NTT yaitu Manggarai Barat, Labuan Bajo, yakni pada tanggal 13 September 2013. Presiden SBY saat itu hadir di Labuan Bajo untuk meresmikan penyelenggaraan Sail Komodo. Oke teman-teman, dari 6 kunjungan Pak SBY ke NTT, saya mempunyai pandangan seperti ini ya teman-teman, bahwa kunjungan Pak SBY ke NTT tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang saya lihat di sini yang benar-benar terlihat ya, yang benar-benar terlihat kunjungan kerja itu ada 2 kali, yakni ke Sumba Timur untuk mendorong investasi peternakan sapi. Ya, saya tidak tahu hasil kunjungan itu apakah memberikan dampak yang secara keseluruhan bagi NTT. Saya yakin itu minim sekali. Kemudian yang kedua yaitu kunjungan Pak SBY ke Labuan Bajo untuk meresmikan Sail Komodo. Sekali lagi saya menarik kesimpulan bahwa dari 6 kali kunjungan Pak SBY ke NTT itu kurang memberikan dampak yang begitu besar untuk kemajuan Nusa Tenggara Timur. Lalu berikutnya saya mau mengajak teman-teman untuk kembali melihat proyek-proyek infrastruktur pada zaman Pak SBY. Secara khusus proyek-proyek infrastruktur yang ada di Nusa Tenggara Timur selama 10 tahun kepemimpinan Pak SBY. Oke, ini saya mengutip dari Detik Finance, yaitu proyek-proyek infrastruktur zaman Pak SBY. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa perhatian Pak SBY
untuk kemajuan di Nusa Tenggara Timur itu sangat minim sekali. Saya bisa buktikan kepada teman-teman ya. Proyek-proyek zaman Pak SBY pada waktu itu terbagi dalam beberapa koridor, yaitu koridor ekonomi Sumatera, kemudian koridor Jawa, lalu ada koridor Kalimantan, kemudian koridor Sulawesi, lalu koridor Papua. Nah, kalau NTT itu ada di koridor bersama Bali dan Nusa Tenggara Barat. Jadi Bali, Nusa Tenggara Barat, NTT itu satu koridor, namanya koridor Bali Nusa Tenggara. Berdasarkan proyek anggaran itu, kita bisa melihat betapa tidak adilnya pemerataan pembangunan di Indonesia pada zaman Pak SBY. Ya, pada intinya dari pembagian anggaran untuk beberapa koridor pada zaman Pak SBY, itu Papua dan NTT mendapatkan anggaran yang sangat kecil sekali. Jadi sekali lagi teman-teman, NTT ini berada di satu koridor bersama Bali dan NTB. Jadi teman-teman harus bisa bedakan antara NTT dan NTB. Kalau NTB itu Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau Lombok itu ada di NTB. Kalau kita adalah NTT, Nusa Tenggara Timur. Ini saya perlu luruskan ya. Kadang teman-teman itu tidak bisa, ada yang tidak tahu membedakan NTB dan NTT. Mereka pikir NTT itu sama dengan NTB, NTB itu sama dengan NTT. Padahal jelas-jelas berbeda sekali antara NTB dan NTT, itu beda sekali teman-teman. Tolong teman-teman bisa bedakan. Nah, ini walaupun NTT berada satu koridor di di antara Bali dan Nusa Tenggara Barat atau NTB, namun NTT mendapatkan anggaran yang sangat kecil sekali. Dan mari kita lihat ya. Koridor Bali Nusa Tenggara. Yang pertama, pembangunan 3 pelabuhan di Provinsi NTB dan NTT dengan total investasi 231 miliar. Nah, ini NTB mendapatkan 2 proyek pelabuhan, sementara NTT hanya satu saja. Kalau di NTB yaitu Pelabuhan Labuan Lombok, anggarannya sebesar 94,3 miliar, kemudian Pelabuhan Benete, itu masih di NTB juga, sebesar 59,7 miliar. Sedangkan NTT ada di Pelabuhan Moru, yaitu sebesar 77,5 miliar. Jadi pelabuhan itu duanya di NTB, sedangkan NTT hanya satu saja. Kemudian yang kedua, pembangunan kawasan pariwisata Teluk Mekaki di Kabupaten Lombok Barat, NTB, itu nilainya 3 triliun. Kemudian pembangunan kawasan wisata Tanjung Ringgit di Kabupaten Lombok, itu nilainya 5 triliun. Kemudian pembangunan BIP Bali International Park, itu nilainya 4 triliun. Lalu pengembangan resort pariwisata Bali Doa, Bukit Doa senilai 100 miliar di Kabupaten Lembata NTT. Ini NTT mendapatkan anggaran 100 miliar ya. Kemudian yang keenam, kawasan ekonomi khusus Mandalika di Kabupaten Lombok. Nah, lagi-lagi dari NTB, Nusa Tenggara Barat, yaitu senilai, ini tidak main-main, 30 triliun rupiah ya. Kemudian yang ketujuh, pembangunan bendungan Titap di Kabupaten Buleleng, Bali, senilai 428 miliar. Lalu yang terakhir baru pembangunan dam Ragnamo di Kabupaten Kupang NTT senilai 1 triliun rupiah. Jadi teman-teman, dari anggaran koridor Bali Nusa Tenggara, kita bisa menarik kesimpulan seperti ini ya. Kita totalkan dulu anggarannya. Jadi total proyek untuk Nusa Tenggara Barat itu sebesar 38 triliun 154 miliar. Saya ulangi ya teman-teman, total proyek untuk Nusa Tenggara Barat itu sebesar 38 triliun 154 miliar. Total proyek untuk Bali yaitu 4 triliun 428 miliar. Lalu bagaimana dengan NTT? Sedangkan NTT hanya mendapatkan 1 triliun 177,5 miliar. Mari kita bandingkan dengan NTB dengan Bali. NTB 38 triliun, sedangkan NTT cuma 1 triliun. Itu beda jauhnya itu berapa persen teman-teman? Sedangkan Bali lumayan 4 triliun. Nah, NTT ini hanya 1 triliun saja. Makanya jangan protes teman-teman kalau saya berkesimpulan bahwa perhatian Pak SBY itu sangat minim sekali untuk Nusa Tenggara Timur. Makanya jangan heran sehingga dari zaman Pak SBY kemajuan di NTT itu tidak begitu maju ya. Malahan NTT selalu masuk dalam kategori miskin. Itu adalah kemajuan NTT di zaman Pak SBY. Dengan kunjungan kerja dan anggaran proyek infrastruktur
Untuk NTT di zaman Pak SBY, sekali lagi saya menarik kesimpulan bahwa minim sekali perhatian Pak SBY untuk daerah-daerah di timur. Ini kita bisa buktikan dari sini bahwa Papua dan NTT itu kecil sekali anggarannya. Lalu bagaimana dengan Bapak Joko Widodo? Ya, kalau perhatian Pak Jokowi kepada NTT itu sangat luar biasa. Beda dengan Pak SBY, ya perbedaan itu seperti ibarat langit dan bumi. Jadi seperti apa kunjungan kerja dan kemajuan NTT di zaman pemerintahan Pak Jokowi, itu saya sudah jelaskan ya teman-teman di video saya sebelumnya. Di situ saya sudah jelaskan berapa kali kunjungan kerja Pak Jokowi ke NTT, kemudian apa saja yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk kemajuan Nusa Tenggara Timur. Ya kami sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur bersyukur sekali dengan adanya Pak Jokowi yang memberikan perhatian yang luar biasa di daerah-daerah timur, khususnya daerah-daerah Nusa Tenggara Timur. Dan kali ini zaman Pak Joko Widodo kami merasa sangat beruntung sekali, merasa dispesialkan oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi membangun 7 bendungan ya. 7 bendungan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sudah saya katakan sebelumnya bahwa provinsi lain hanya dibangun 1 atau ada yang 2 bendungan, tetapi NTT mendapatkan 7 bendungan dan itu total anggarannya tidak main-main. Malahan sekarang diminta ditambah lagi 2, sehingga kalau misalnya benar-benar terrealisasi, itu totalnya ada 9 bendungan nanti yang ada di NTT. Itu hanya bendungan, belum lagi proyek-proyek seperti jalan, bandara, kemudian jembatan-jembatan, dan sebagainya. Itu zaman Pak Jokowi kita merasa bahwa NTT ini ada kemajuan ya, ada kemajuan. Oke teman-teman semuanya, kurang lebih seperti itu dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikut.